Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Video kali ini kita bicara tentang alam jin. Bicara tentang jin, maka Al-Quranul Karim menetapkan adanya jin. Bahkan dijadikan satu nama dalam surah Al-Quran, Suratul Jin. Dan kita tahu bahwa jin adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah para malaikat. Setelah jin, baru Allah ciptakan manusia. Sering kita dengar di masyarakat, terkadang ada orang yang bercerita bahwa saya mendengar suara-suara aneh. Yang lain mengatakan seperti ada yang memanggil-manggil. Yang lain juga pernah bercerita, ada juga yang mengatakan ketika saya tidur, badan saya seperti ditindih hingga tidak bisa bergerak. Yang lain mengatakan saya lewat di sebuah tempat yang sepi, yang sunyi, entah mengapa saya merinding. Jadi macam-macam cerita di masyarakat tentang masalah jin dan syaitan. Lalu apa hakikat jin ini? Dan apa halakoh kaitan antara jin dan kita umat manusia ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dunia jin itu sebenarnya kurang lebih dengan dunia kita. Di antara jin itu ada yang ahli sholat, ahli puasa, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli zikir, bahkan ada yang mujahidin fi sabilillah. Tetapi di antara jin pun di antara mereka ada yang fasik, ada yang suka minum khamar, ada yang suka berzina, ada yang suka berdusta, ada yang suka menyakiti dan menzolimi. Karena jin itu terbagi menjadi dua. Wa anna minas solihuna wa inna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami para jin itu ada yang soleh, ada yang baik, tapi juga ada jin-jin yang mereka jahat. Baik, mungkin secara umum kita sudah mengetahui tentang asal muasal jin. Saya hendak menceritakan beberapa kisah saja tentang halakoh hubung kait antara manusia dan jin saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi SAW pernah sholat. Tiba-tiba kemudian datang jin mengganggu Nabi SAW yang sedang sholat. Maka Rasul marah, kemudian Rasul menangkap jin itu, kemudian mencekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik jin itu sampai keluar air liurnya. Air liur jin itu keluar. Dan Nabi SAW merasakan dingin air liur itu. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rob, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak kau anugerahkan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid sehingga menjadi mainan anak-anak. Tapi karena teringat doanya Nabi Sulaiman, kulepas jin itu. Kata Rasulullah SAW. Artinya Nabi SAW mencekik jin sampai liurnya terasa dingin. Pertanyaan, bukankah jin tercipta dari api? Tapi kenapa liurnya dingin? Harusnya liurnya ini panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya, bapak moyang mereka, iblis. Tetapi anak keturunannya tidak seperti nenek moyang mereka. Sama dengan kita, bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, tercipta dari tanah. Tapi apakah kemudian ketika orang dipotong tangannya, tiba-tiba keluar tanah? Pastinya tidak. Yang keluar darah. Itu hanya awal penciptaan saja. Makanya kenapa jin juga disiksa di neraka. Ia akan merasakan sakit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah seseorang itu melihat jin? Sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat, orang bisa ngomong sama jin. Apakah ini benar? Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka yang melihat kita. Jin yang melihat kita, kita yang tidak melihat mereka. Artinya, jin itu bagi kita alam ghaib. Jangankan jin, di zaman Nabi SAW banyak orang-orang munafik. Rasul tidak tahu siapa satu munafik itu, kecuali setelah diberitahu Allah, kemudian dicatat oleh Huzaifah ibn Yaman siapa nama-nama orang munafik di zaman itu. Kalau Allah tidak memberitahu siapa nama-nama orang munafik di zaman itu, selamanya Rasul tidak tahu mana satu yang munafik. Artinya, munafik saja kita tidak tahu ya di zaman Nabi SAW, apalagi jin.
Maka seseorang kalau masuk ke alam jin, kemudian sok tahu tentang masalah jin tanpa didasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa dia itu pendusta. Bukankah banyak tayangan sekarang seperti itu? Tangkap jin, masukkan ke dalam botol, subhanallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan ini dusta, ini acting saja. Kenapa kita katakan dusta? Karena Allah yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Bagaimana kemudian menangkap jin, kemudian dimasukkan ke dalam botol? Sementara nas Al-Quran mengatakan kita tidak mampu melihat mereka, sementara mereka melihat kita. Tapi teman-teman, ketika di dunia kita tidak bisa melihat jin, dan jin bisa melihat kita, kelak di surga Allah balik alamnya, di mana kita bisa melihat jin, dan jin tidak bisa melihat kita. Itulah kebalikannya, dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ketika jin-jin itu tasyakul beralih rupa, maka kita mungkin melihatnya. Saya akan bercerita beberapa kisah di zaman para sahabat. Pertama, kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu an itu ditugaskan Rasul untuk menjaga Baitul Mal, menjaga pembendaharaan Baitul Mal. Rupanya, di malam itu ada pencuri masuk ke Baitul Mal mencuri gandum 1 karung. Kemudian mengangkatnya dan lari dia. Abu Hurairah melihat pencuri ini langsung dikejar dan berhasil menangkapnya. Rupanya pencuri ini orang tua dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saya ini orang tua, fakir, punya keluarga, dan saya tidak mungkin mencuri karena sebuah hajat, kebutuhan, karena mereka butuh makan. Makanya aku terpaksa mencuri. Lepaskan aku, Abu Hurairah." Akhirnya Abu Hurairah karena kasihan dilepaskan olehnya pencuri ini. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Sebelum Abu Hurairah bercerita, Jibril sudah ngasih tahu dan Rasul sudah mewanti-wanti. "Ya Abu Hurairah, fa innahu sayaudu fil lail." Wahai Abu Hurairah, orang itu akan kembali nanti malam. Betul, rupanya malam kedua mencuri lagi, ketangkap lagi, minta uzur lagi, dilepas lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah mengatakan, "Tidak, ini sudah ketiga kali kau mencuri. Tidak mungkin aku lepas. Akan aku hadapkan kau kepada Nabi SAW." Maka orang ini mengatakan, "Begini saja wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kau baca, setan akan lari darimu?" Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, apabila engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, bacalah suratul kursi. Maka tidak ada setan yang bisa mendekatimu sejak kau tidur sampai kau bangun." Habis itu Abu Hurairah melepaskan orang ini. Keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, "Abu Hurairah, tahukah kamu, orang yang kau tangkap 3 malam berturut-turut itu," kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulu a'lam." "Saya tidak tahu wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Fa innahu syaiton." Dia adalah syaiton. Dia adalah jin yang menyerupai manusia sebagai pencuri. Sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini, maksudnya ayat kursi yang kau baca, dari semenjak kau tidur sampai kau bangun dan kau tidak akan diganggu setan, ini benar. Khusus masalah ini saja. Tetapi masalah yang lain, dia pendusta. Kebanyakan setan itu pendusta. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menangkap pencuri dan rupanya pencuri ini jin yang tasyakul, yang sedang berubah bentuk. Makanya kalau seandainya ada seseorang sudah meninggal dan kemudian dia gentayangan, ada yang lihat ini bukan orang itu hidup lagi, tetapi korinnya yang gentayangan membentuk orang mati itu. Jadi bisa saja itu jin yang menakut-nakuti manusia. Kemudian kisah yang kedua, kisah Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika Ubay bin Ka'ab dengan para sahabat Nabi bepergian dari Mekah menuju Madinah. Mereka melewati padang pasir. Kemudian sampai ke padang pasir, mereka lupa jalan. Karena zaman dulu itu tidak ada Google Maps, tidak ada kompas, hanya mengandalkan insting saja. Dan teman-teman, kita tahu padang pasir itu persis kayak lautan, tidak bertepi. Jadi Ubay bin Ka'ab bingung, ini harus kemana? Sementara perbekalan mereka sudah menipis. Dan sampai betul-betul akhirnya minuman itu habis. Akhirnya mereka berusaha mencari air. Jadi ke arah selatan tidak nemu air, ke arah barat tidak nemu air. Pokoknya semua arah dia berusaha jelajahi tetapi tidak ada air juga.
Sampai akhirnya datang laki-laki yang sangat besar, kayak raksasa badannya, kemudian menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Ubay pun ketakutan dan mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang besar tadi mengatakan, "Aku adalah salah satu di antara sekelompok orang yang pernah menemui Rasul mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW yang disebutkan di surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin." Ada sebagian sekelompok jin, ada yang mengatakan 7 jin datang menghadap Rasul mendengarkan Rasul baca Quran. Lah kata orang ini, yang badan besar ini, "Saya adalah jin satu di antara kelompok yang menemui Rasul, yang kemudian mendengarkan ayat Quran dan aku pun masuk Islam." Kemudian dia mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim." Muslim itu saudaranya muslim yang lain. "Baik, kutunjukkan kamu ke arah di mana ada mata air di sana." Akhirnya kemudian jin ini mengarahkan, "Ambillah jalan ini wahai Ubay, engkau akan mendapatkan air." Akhirnya Ubay bin Ka'ab pun membawa para sahabatnya, kemudian mengarah ke yang ditunjuk jin tinggi besar tadi. Dia pun mendapatkan air di situ dan selamat dari kematian di padang pasir. Lihat, terkadang jin itu tasyakul, berbentuk manusia atau berbentuk yang lainnya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika para sahabat Nabi SAW berada di Yamamah ketika dalam kondisi perang, tiba-tiba salah seorang sahabat berjumpa dengan orang yang penampilannya ini aneh. Orang yang penampilannya aneh mengatakan kepada sahabat Nabi dan mengatakan, "Dari mana kalian?" Dia mengatakan, "Kami pasukan perang yang diutus oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an." Kemudian sahabat ini bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang yang aneh ini mengatakan, "Ana minan Nahawan." Saya dari Nahawan. Tiba-tiba dia mengatakan, "Sebentar lagi kalian akan menyerbu Nahawan, kupastikan kalian akan menang. Tetapi yang memimpin perang kalian adalah Nu'man ibn Bashir. Dan dalam peperangan itu Nu'man akan mati syahid." Kagetlah para sahabat ini, belum perang, tapi dia bisa meramalkan akan menang perang. Akhirnya sahabat ini langsung lari menuju Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tadi saya berjumpa dengan orang yang aneh. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa kita akan memenangkan Nahawan, tetapi Nu'man bin Bashir akan mati syahid di sana." Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Tahukah kamu siapa dia?" Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak tahu wahai Amirul Mukminin." Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, "Dialah Usaim baridul jin." Dialah Usaim, satu di antara dari jin-jin yang soleh. Dia pun datang kepada Umar memberitahu, artinya bahwa jin itu terkadang bertasyakul, berubah bentuk menjadi manusia. Tetapi teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang aneh lagi kisahnya terjadi di zaman ulama salaf. Ada namanya Imran At-Tamar. Dia adalah orang soleh. Suatu ketika dia ingin menghadiri majelisnya Al-Hasan Al-Ja'di, ulama besar. Jadi Hasan Al-Ja'di ini biasa membuka majelis setelah subuh. Orang datang dari mana-mana untuk duduk di majelisnya. Pada saat itu malam Jumat. Imran At-Tamar ini, dia takut tidak mendapatkan tempat duduk di depan. Dia datang pagi-pagi buta. Jadi jam 3 malam itu dia sudah datang ke masjidnya Al-Hasan Al-Ja'di ini. Ketika sampai di masjid, masjid ini tertutup semuanya. Tidak ada yang terbuka masjidnya. Anehnya, di dalam masjid itu terdengar suara Syekh Al-Hasan Al-Ja'di sedang qiyamul lail, sedang tahajud, dan dikeraskan bacaannya. Jadi ketika ia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba terdengar suara amin, seolah-olah masjid itu penuh. Terdengar suara amin semuanya. Jadi Imran At-Tamar ini heran, ini masjid terkunci. Kemudian di dalam masjid itu Syekh Al-Hasan Al-Ja'di sedang sholat malam. Tahajud kan sepi. Ketika dia membaca waladdallin, maka terdengar suara amin yang begitu banyak, seolah-olah penuh masjid itu. Dan dia tidak berani masuk. Dia pun menunggu sampai azan fajar. Ketika azan fajar, datanglah muazin membuka pintu masjid itu. Ketika dia masuk ke masjid, rupanya tidak ada satupun orang kecuali Syekh saja yang sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Kaget dia, dari mana suara amin itu? Padahal dia mendengar ada suara riuh pikuk suara amin ketika Syekh sedang membaca Al-Fatihah dalam tahajudnya. Ketika dia subuh masuk ke masjid, tidak ada orang.
Kemudian terpikir oleh Imran At-Tamar ini, setelah kemudian sholat subuh, kemudian mengikuti majelisnya Al-Hasan Al-Jadi, selesai pengajian, dia pun berusaha untuk menanyakan kepada Syekh. Menceritakan pengalamannya tadi subuh. Ya Syekh, semalam saya lihat masjid tertutup. Engkau sedang sholat tahajud. Kau baca Fatihah, ketika engkau membaca waladhdallin, semua mengaminkan dirimu, tapi ketika subuh aku lihat, tidak ada satupun orang yang sholat di belakangmu. Lihat jawaban Syekh ini. Dia mengatakan, ya, na'am. Karena di belakangku adalah jin minasibin. Yakhtimul Qur'ana kulla laylatal jum'ah. Jadi, setiap malam Jumat jin-jin nasibin ini datang, kemudian menghatamkan Quran di belakangku dalam tahajudku. Setiap malam Jumat mereka datang sholat di belakangku dan mengaminkan sholatku. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada juga yang jin-jin itu yang jahat. Tidak semua jin-jin itu baik. Wa anna minas solihuna wa minaduna zalik kunna tara'iqa qidada. Jadi kami ini bertingkat-tingkat. Jadi kebanyakan jin itu memang fasik dan kufur, berusaha untuk menyakiti kita anak Adam, dan berusaha untuk menyeret kita untuk mengikuti mereka. Tetapi gangguan apapun dari jin itu tidak mungkin sampai kepada kita, kecuali memang takdir yang telah Allah catat. Makanya Allah mengatakan, wa inistama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaik. Kalaulah satu dunia jin itu berkumpul hendak memberikan mudarat kepadamu, tidak mungkin mudarat itu sampai, kecuali memang sudah ditetapkan dalam takdir Allah. Jadi tidak perlu takut kita teman-teman, kalau ada dukun datang kepada kita terus mengancam akan menyihir kita. Sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jin itu ada titik kelemahannya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Imam Hakim meriwayatkan dari Ya'la bin Marrah, dari bapaknya. Dia mengatakan, aku safar bersama Nabi. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Karena ketika di perjalanan, ada seorang wanita bersama anaknya. Anaknya ini sakit-sakitan selama 7 tahun, selalu pingsan. Kemudian siuman, kemudian pingsan lagi. Pokoknya selama 7 tahun itu 2 hari sekali pingsan. Dan anak ini sakit parah, tidak bisa ngomong. Sehingga kemudian ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Rasul bertanya dan mengatakan, kenapa dengan anakmu itu? Maka ibu ini mengatakan, boleh jadi dia terkena syaitan wahai Rasul. Tolonglah obati anakku. Maka Nabi SAW mendekati anak itu, kemudian membuka mulutnya. Kemudian Nabi SAW hanya mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Cuma ngomong itu saja, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Habis itu anak itu kemudian tertidur. Setelah bangun tidur, tiba-tiba anak ini sembuh penyakitnya. Tidak tersisa sama sekali penyakitnya selama 7 tahun itu. Nabi hanya mengatakan, ukhruj ya aduwallah. Makanya kenapa kalau di dalam dunia ruqyah teman-teman, Nabi SAW itu tidak pernah memperbanyak dialog dengan orang yang diruqyah. Rasul hanya mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Nabi tidak memperbanyak dialog karena jin itu pendusta. Kalau teman-teman seumpamanya meruqyah, cukup bacakan Quran. Kalau dia menjerit-jerit, cukup katakan, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Kalau tidak, ajak mereka beriman saja. Tidak perlu tanya yang aneh-aneh, karena jin itu pendusta. Dan ikhwatal iman, tidak ada jin itu yang bentuknya indah. Jin itu bentuknya jelek, buruk. Makanya ketika ada seorang syekh meruqyah, rupanya masuk jin yang paling cantik di kabilahnya, masuk ke dalam tubuh orang yang diruqyah itu. Kemudian oleh syekh berusaha mengeluarkan jin yang paling cantik itu dari tubuh orang tadi, terus diruqyah. Sampai syekh bertanya tentang masalah sifatnya ketika itu, bentuk kamu ini seperti apa? Karena dia mengaku wanita paling cantik, jin yang paling cantik di kaumnya, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 9 kaki. Bayangkan, paling cantik di kabilahnya, kakinya 9, ngeri. Artinya bahwa jin itu tidak ada yang bagus. Sudah bentuknya jelek, mereka juga pendusta. Kemudian juga ada cerita dari Syekh Rashid Ridho. Suatu ketika ada seorang nelayan. Nelayan ini melempar jala di lautan. Ketika dia melempar, kemudian menarik lagi jalanya, rupanya terdengar suara di dalam lautan itu, suara aneh.
seolah-olah ada yang nyangkut. Langsung ketakutan nelayan itu, akhirnya jalannya dilempar ke laut, kemudian dia pulang. Sejak peristiwa itu, sang nelayan akhirnya selalu diganggu oleh jin. Akhirnya dia sakit-sakitan sampai tidak bisa bicara. Pergi ke dokter juga tidak bisa sembuh. Kemudian, para peruqyah juga berusaha meruqyah juga tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia datang kepada Syekh Rosid Ridho. Syekh Rosid Ridho ketika itu, ia hanya membacakan satu ayat saja. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Tiba-tiba kemudian semua jin yang ada di tubuhnya keluar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia sembuh. Artinya bahwa ada jin-jin itu yang suka mengganggu manusia. Kenapa kemudian jin itu bisa masuk ke tubuh manusia sampai kemudian kesurupan? Banyak penyebabnya kata para ulama. Bisa saja karena jin itu sudah terlampau cinta dengan manusia, sehingga jin itu bisa masuk ke tubuhnya. Kok bisa dia cinta sama kita? Kata para ulama, salah satu penyebabnya adalah ketika antum masuk ke kamar mandi, kemudian lupa membaca auzubillah, berlindung kepada Allah, minal khubusi wal khoba'is. Kalau orang lupa berlindung kepada Allah dari khubusi, setan laki-laki, wal khoba'is, dan setan perempuan, maka dipastikan ketika antum telanjang di kamar mandi itu, maka aurat kita bisa dilihat oleh syaitan. Lah, orang tidak pernah sama sekali membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi, maka dia setiap hari jin itu menonton auratnya. Akhirnya jatuh cinta, suka jin itu. Kalau sudah jatuh cinta, maka dia tidak mungkin melepaskan kita. Maka banyak kita lihat orang sudah berumur tidak mau untuk menikah, tidak hasrat dia ingin menikah. Ini salah satu penyebabnya. Maka ruqyah. Yang kedua karena dendam. Dendam itu maksudnya karena mungkin di antara kawannya dibunuh atau saudaranya dibunuh. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau antum kencing di alam terbuka, di hutan, jangan diarahkan ke lubang. Siapa tahu lubang itu tempat bersarangnya jin. Karena jin itu kan ada 3 jenis. Ada jin yang memiliki sayap, ia bisa terbang kemana-mana. Ada jin itu yang berupa anjing ataupun ular. Ada juga jin itu yang hidup di lubang-lubang. Makanya jangan kencing sembarangan di lubang. Nanti kena kepala jin, marah dia. Makanya jangan kencing sembarangan kalau di ruang terbuka itu. Karena bisa saja kalau marah, kemudian balas dendam, masuk pula ke dalam jalan darah kita, maka kesurupanlah kita. Dan juga teman-teman, jangan buang air panas sembarangan. Takutnya jin ada di situ. Bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim dulu, baru buang air panasnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka jin-jin itu memungkinkan berbuat apa saja. Dan yang lebih bahaya kalau jin itu suruhan tukang sihir. Dia bisa membuat kita sakit, dia bisa membuat kita mati, dia bisa membuat kita bercerai dengan suami istri, dia bisa membuat kita macam-macam. Maka itu lebih bahaya lagi. Oleh karena itulah perbanyaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya zikir pagi petang, agar selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa kisah tentang alam jin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.